Hari ini, tanggal 28 Desember 2025, waktu Indonesia. Fokus utama market global masih di sekitar langkah The Fed yang baru saja memangkas suku bunga lagi dan data inflasi Amerika yang mulai mendingin. Dua hal ini bikin sentimen pelaku pasar bergeser ke aset beresiko, sementara emas coba bertahan sebagai aset lindung nilai. Di sisi lain, kita juga menunggu notulen FOMC yang akan rilis akhir tahun ini, yang bisa kasih petunjuk seberapa agresif pemangkasan suku bunga berikutnya. Dan dari kombinasi faktor makro ini, pergerakan XAUUSD beberapa hari terakhir terasa makin sensitif. Harga bergerak agresif naik turun. Jadi di video ini, kita akan bahas alurnya secara pelan-pelan, supaya teman-teman punya konteks yang lebih jelas sebelum menyusun rencana trading masing-masing. Sebelum masuk lebih dalam, penting untuk diingat bahwa semua pembahasan di video ini sifatnya edukasi dan analisis pribadi, bukan ajakan untuk transaksi, bukan sinyal pasti untuk skenario buy ataupun skenario sell, dan bukan juga jaminan hasil. Market forex, emas, dan juga kripto punya resiko tinggi, apalagi ketika market lagi volatil sebagai bahan pertimbangan dan latihan cara berpikir, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Dari sisi kalender ekonomi, menjelang pergantian tahun, kita punya beberapa rilis data penting yang berpotensi menggerakkan emas. Yang paling dekat adalah notulen FOMC Amerika yang dijadwalkan rilis sekitar jam 3 pagi waktu Indonesia Barat. Biasanya, dokumen ini akan mengungkap detail bagaimana pandangan para pejabat The Fed tentang inflasi, pertumbuhan, dan arah suku bunga ke depan. Kalau nada yang muncul lebih dovish dan mendukung pemangkasan suku bunga lanjutan, biasanya dolar cenderung melemah dan itu bisa jadi angin segar buat XAUUSD. Sebaliknya, kalau nada cenderung hawkish, emas bisa dapat tekanan. Dari Cina, ada rilis PMI manufaktur versi resmi dan versi swasta di sekitar jam 9 sampai jam 9.45 pagi. Kalau PMI tembus kembali ke atas level ekspansi, bisa angkat sentimen risk-on dan mengurangi kebutuhan safe haven emas. Tapi kalau makin lemah, justru bisa memicu aliran dana masuk ke aset lindung nilai. Setelah itu, di awal pekan depan, kita akan pantau ISM manufaktur Amerika serta inflasi awal Prancis dan Jerman. Karena kombinasi data aktivitas industri dan inflasi Eropa akan membentuk ekspektasi kebijakan bank sentral utama. Dan ujung-ujungnya mempengaruhi dolar, imbal hasil obligasi, serta arah XAUUSD. Narasi makro pertama datang dari keputusan The Federal Reserve yang memangkas suku bunga acuannya sekitar 1/4 poin untuk ketiga kalinya secara beruntun, membawa suku bunga ke kisaran sekitar 3,6%, level terendah dalam hampir 3 tahun terakhir. Keputusan ini diambil karena data pertumbuhan lapangan kerja melambat dan tingkat pengangguran mulai naik. Artinya, fokus The Fed sedikit bergeser dari hanya mengejar inflasi ke juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam. Buat pasar keuangan, suku bunga yang lebih rendah biasanya menambah likuiditas dan mendorong minat ke aset berisiko seperti saham dan juga kripto. Tetapi di sisi lain, bunga yang turun mengurangi daya tarik menyimpan dana di deposito atau obligasi, yang secara teori menguntungkan emas sebagai aset tanpa bunga, terutama kalau pelaku pasar khawatir perlambatan ekonomi bisa berlanjut. Namun karena pemangkasan ini juga dibarengi perbedaan pandangan di internal The Fed, pasar masih menimbang apakah sikap mereka akan tetap dovish ke depan, dan selama fase penyesuaian ekspektasi ini berlangsung, XAUUSD bisa bergerak cukup liar merespons setiap komentar pejabat bank sentral. Berita makro kedua datang dari rilis indeks harga konsumen Amerika yang ternyata naik sekitar 2,7% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan pasar di kisaran 3,1%. Sementara inflasi inti yang menghapus komponen makanan dan energi naik sekitar 2,6%. Angka yang lebih jinak ini memberi sinyal bahwa tekanan inflasi mulai meredah. Hal ini penting karena semakin inflasi terkendali, semakin besar ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga tanpa takut inflasi meledak lagi. Buat aset beresiko, inflasi yang melandai sering dibaca sebagai tanda kondisi ekonomi lebih stabil, sehingga minat resiko meningkat, termasuk ke pasar kripto. Untuk emas, ceritanya sedikit lebih kompleks, karena emas biasanya diuntungkan ketika inflasi tinggi atau ketika suku bunga real turun. Dengan inflasi yang turun namun suku bunga juga dipangkas, fokus pelaku pasar akan bergeser ke seberapa cepat imbal hasil real turun. Kalau yield real turun dalam, emas bisa kembali diminati sebagai penyimpan nilai. Tapi kalau inflasi turun terlalu cepat sementara yield nominal bertahan tinggi, XAUUSD bisa mendapat tekanan jangka pendek. Narasi makro ketiga datang dari data tenaga kerja Amerika bulan November yang cukup campur aduk.
Jumlah payroll non-pertanian bertambah sekitar 64.000 setelah sebelumnya sempat turun lebih dari 100.000. Tetapi tingkat pengangguran justru naik ke sekitar 4,6%, tertinggi sejak sekitar September 2021, dan kenaikan terbesar ada di sektor kesehatan, sementara sektor lain tampak masih tertahan. Kondisi seperti ini menggambarkan ekonomi yang tidak langsung masuk resesi, namun mulai melemah pelan-pelan. Dan inilah yang sering bikin pasar galau. Di satu sisi, data masih cukup baik untuk menopang saham. Di sisi lain, peningkatan pengangguran menambah kekhawatiran soal outlook ekonomi. Buat emas dan juga kripto, fase ketidakpastian seperti ini cenderung meningkatkan volatilitas. Ketika data tenaga kerja memburuk, sebagian pelaku pasar akan mengurangi eksposur ke aset berisiko dan mencari perlindungan di safe haven seperti XAUUSD, terutama jika dibarengi ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih agresif. Jadi, laporan tenaga kerja bulan-bulan berikutnya akan sangat menentukan apakah aliran dana ke emas akan menguat atau justru beralih ke instrumen lain. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar dalam beberapa sesi terakhir, tampak pola pelemahan bertahap dari area mendekati 99 turun ke kisaran bawah 98, dengan candle yang cenderung membentuk lower high dan penutupan yang makin rendah. Ini menggambarkan bahwa kekuatan dolar mulai terkikis seiring ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih dalam. Walaupun belum ada sell-off besar-besaran, tekanan jual sudah mulai muncul dan tekanannya masih terasa di grafik harian. Secara visual, dolar seperti sedang meluncur turun di lereng landai. Belum jatuh, tapi juga sulit untuk mantul tinggi. Buat XAUUSD, dolar yang melemah biasanya menjadi angin penopang, karena harga emas dihitung dengan dolar. Jadi setiap pelemahan indeks dolar membuka ruang kenaikan untuk emas, terutama kalau penurunan dolar ini sejalan dengan turunnya imbal hasil obligasi. Namun selama koreksi dolar masih bertahap, emas bisa saja naiknya tidak lurus, melainkan diselingi pullback pendek ketika dolar mencoba rebound dari support jangka pendeknya. Untuk imbal hasil obligasi Amerika tenor 10 tahun, dalam beberapa minggu terakhir pergerakannya cenderung bertahan di kisaran tinggi sekitar 4,1 sampai 4,2%, dengan fluktuasi harian yang tidak terlalu ekstrim, tetapi jelas menunjukkan bahwa yield belum mau turun jauh. Cara mudah membayangkannya seperti ini. Obligasi pemerintah itu ibarat tabungan berbunga, sedangkan emas adalah aset yang tidak memberikan bunga. Jadi ketika bunga obligasi tinggi, biaya peluang memegang emas ikut naik dan biasanya menekan harga emas. Dan data terakhir menunjukkan bahwa meskipun The Fed mulai memangkas suku bunga, pasar obligasi masih menuntut imbal hasil yang cukup tinggi. Artinya, tekanan masih terasa untuk XAUUSD. Namun karena yield 10 tahun ini tidak lagi terus naik dan lebih banyak bergerak sideways, tekanan tersebut mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kalau ke depan yield mulai turun konsisten di bawah kisaran 4%, barulah ruang kenaikan emas bisa terbuka lebih lebar. Sedangkan selama yield bertahan tinggi, kenaikan emas cenderung lebih mudah tertahan di area resisten teknikal. Sekarang kita masuk ke pembahasan struktur teknikal XAUUSD. Secara umum, emas baru saja menyelesaikan kenaikan tajam, sehingga kalau kita lihat indikator seperti RSI periode 7 dan 14, posisinya sudah sangat jenuh beli, bahkan mendekati area ekstrim. Di saat yang sama, harga juga sedang menempel di sekitar garis atas Bollinger Band harian yang sering dianggap sebagai zona potensi pembalikan sementara. Dan candle terakhir menunjukkan usaha naik yang kuat, tapi tanpa lanjutan buyer yang konsisten. Ini mengisyaratkan bahwa harga mulai lelah setelah bergerak agresif. Dari kondisi ini, secara edukatif kita bisa bayangkan dua skenario. Skenario sell muncul jika emas berkali-kali gagal menembus high terbaru dan di time frame lebih kecil mulai membentuk puncak yang makin rendah. Di situ potensi koreksi ke area tengah Bollinger dan ke sekitar lembah-lembah terdekat sebelumnya bisa terbuka, apalagi jika didukung penguatan dolar atau kenaikan lagi pada yield obligasi. Sebaliknya, skenario buy baru mulai menarik kalau harga mampu bertahan di atas area support intraday yang terbentuk setelah kenaikan tajam ini, melakukan konsolidasi sehat sambil RSI pelan-pelan turun dari zona ekstrim tanpa diikuti penurunan harga yang dalam, dan didukung pelemahan lanjutan di indeks dolar. Mengingat market lagi volatil, penting untuk selalu menyiapkan rencana cadangan, ukuran resiko yang wajar, dan tidak terpancing FMOO hanya karena melihat pergerakan harga emas yang besar dalam waktu singkat. Sebagai penutup, sekali lagi perlu saya tekankan bahwa semua analisis dan skenario buy maupun skenario sell yang kita bahas di sini hanyalah bahan edukasi dan latihan berpikir, bukan ajakan untuk langsung eksekusi transaksi. Setiap trader punya modal, psikologi, dan toleransi resiko yang berbeda. Jadi, sangat penting untuk melakukan analisis mandiri, menyusun trading plan yang jelas, serta disiplin dengan manajemen resiko pribadi, terutama ketika market lagi volatile seperti sekarang.
Semoga pembahasan hari ini bisa membantu teman-teman memahami hubungan antara data makro, pergerakan dolar, imbal hasil obligasi, dan XAUUSD. Dan kalau ingin kita bedah lebih detail lagi ke time frame yang lebih kecil atau strategi yang lebih spesifik, kita lanjut di video selanjutnya.